Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang muatan PPKN, yaitu makna persatuan dalam perbedaan. Hari ini kita memakai buku pena halaman 83. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu arti, apa itu makna dari persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Nah, di sini banyak nih, Indonesia itu punya macam-macam suku bangsa, banyak suku. Kita aja di sekolah itu ada yang sukunya suku Banjar, ada yang Jawa, lalu ada juga yang Sunda. Nah, lalu budayanya berbeda-beda juga, agama. Nah, agama kalau untuk se-Indonesia kan ada 5, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, jadi ada 6. Serta keadaan ekonomi. Jadi ada yang mempunyai ekonominya yang tinggi, ada juga yang sedang, ada juga yang rendah. Nah, ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, pertama, di keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu. Ya, kan biasanya setiap keluarga itu ada yang menikah dengan orang ini, lalu ada yang menikah dengan orang ini. Otomatis dalam keluarga besar kalian itu adalah mempunyai perbedaan suku, bangsa. Jadi itu yang membuatnya berbeda setiap keluarga. Lalu yang kedua adalah di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu. Nah, kalau budaya ini lebih ke aktivitas kita, bagaimana kita berkehidupan di rumah. Antara kita dengan tetangga kita itu berbeda. Nah, itu yang membuat adanya perbedaan. Di lingkungan pun bisa ada perbedaan, walaupun kalian itu bertetangga dekat. Lalu yang ketiga, saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Ini pasti. Kalau kalian pergi ke daerah Jawa, otomatis bahasa yang paling dominan kalian dengar pasti bahasa Jawa. Lalu kalau misalkan kalian ke Bandung, pasti yang lebih dominan adalah bahasa Sundanya. Kalau misalkan kalian ke Jakarta, yang lebih dominan kebanyakannya adalah bahasa Betawi. Nah, itu kan setiap provinsi berbeda-beda. Lalu yang keempat adalah di sekolah, mungkin ada temanmu yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Nah, kalau untuk di sekolah kita, karena kita itu adalah sekolah sistem yang Islam terpadu, otomatis semuanya adalah beragama Islam. Tapi kalau di sekolah negeri, itu kebanyakan ada perbedaan setiap individunya. Jadi ada macam-macam agama yang masuk ke sekolah itu. Nah, perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Jadi yang namanya perbedaan itu bukan hal yang aneh jadinya, tapi malah sebagai kekayaan kita, keberagaman bangsa Indonesia. Nah, di sini bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan adalah dengan hidup rukun. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Yang pertama adalah peduli, yang kedua adalah mendahulukan kepentingan bersama, dan yang ketiga adalah toleransi kepada orang lain. Yang pertama dulu peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Yaitu yang pertama adalah peduli. Nah, peduli di sini adalah hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Nah, yang namanya peduli itu karena kita di sini mempunyai perbedaan, mempunyai kebutuhan masing-masing, kita harus bisa peduli terhadap orang lain karena setiap orang tidak mempunyai kebutuhan yang sama. Jadi baik itu dalam segi ekonomi dan sebagainya. Lalu juga peduli
berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Yang namanya kita peduli berarti kita dapat memahami sikap, oh ini bisa menyenangkan orang lain, oh ini bisa mengganggu orang lain. Kalau misalkan kita tahu itu sikap kita mengganggu orang lain, otomatis kita bisa menghindarinya. Lalu yang kedua adalah mendahulukan kepentingan bersama. Nah, di sini sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini sudah sering Ustazah jelaskan. Yang kita dahulukan ada kepentingan golongan dulu, kepentingan banyak orang dulu, baru kepentingan pribadi kita. Lalu yang ketiga adalah toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Yang namanya toleransi itu bisa menghormati, bisa menghargai setiap perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan sebagainya. Kalau kita bisa menghormati, menghargai, berarti kita bisa melakukan toleransi terhadap orang lain. Manfaat hidup rukun antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kedamaian. Kalau kita bisa rukun, kita bisa damai dengan setiap orang, baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dalam keluarga. Lalu yang kedua adalah hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Kalau kita bisa hidup rukun, tidak ada permasalahan dengan orang lain, maka hidup kita akan lebih nyaman, lebih tentram, dan juga lebih aman. Lalu yang ketiga adalah menghindari perselisihan, menghindari pertengkaran maksudnya di sini. Lalu yang keempat adalah dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Nah, ini bentuk peduli kita. Kita bisa saling membantu kalau misalkan ada orang lain yang kesusahan. Lalu yang kelima adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita bisa hidup rukun, berarti kita bisa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa yang memberi dampak rasa aman, tentram, dan nyaman dalam berkehidupan, baik itu berbangsa dan maupun bernegara. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ustazah untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum.